10 menit aja. Ya, halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali kesempatan kali ini saya John Sukadi kembali menyapa Anda lagi, menemani Anda semua di program 10 menit aja. Tontonnya sampai habis, tidak terlalu panjang, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi ya. Dan tentunya kita masih belajar lagi tentang iman-iman dasar kekristenan kita sepanjang tahun ini ya. Dan Anda juga bisa ikuti video-video sebelumnya, karena video saya bakal sambung menyambung ya. Dan juga nanti ke depannya juga ya, jangan lupa untuk follow akun sosial media saya, baik itu di Instagram, Facebook, TikTok, ataupun juga di YouTube-nya. Salah satu aja teman-teman ya. Doa dan kerinduan saya, kita semua punya pengenalan yang benar akan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus ya, dalam kehidupan kita setiap hari sampai di garis akhir bahkan ya. Nah teman-teman, Johan ingin bahas apa kali ini? Kali ini teman-teman saya masih menyambung video yang lalu ya. Video yang lalu saya bahas tentang Yesus sang hakim yang adil, part pertama. Kali ini part keduanya sambungannya ya. Nah di video yang terakhir saya sempat bahas bahwa sebagai seorang Mesias, dalam konteks Mesias itu apa sih? Yang dinanti-nantikan ya oleh bangsa Israel, akan datang seorang penyelamat ya, Mesias, dan itu semua tergenapi dalam diri Yesus ya. Dalam konteks sebagai seorang Mesias yang dinanti-nantikan ini, Yesus punya peranan sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena Yesus juga membawa berita tentang kerajaan surga ya. Dia membawa pesan kerajaan surga bagi manusia teman-teman ya, menyampaikan berita kerajaan surga buat kita semua ya. Sebagai Mesias, dia punya peranan sebagai seorang nabi yang pertama ya, mengacu juga pada nubuatan Nabi Musa sebenarnya. Kalau ditarik mundur lagi nih ke belakang, jauh ke belakang, waktu zaman Musa ya teman-teman ya, Musa sudah pernah menubuatkan tentang pribadi Yesus ya. Perhatikan clue-clue dari Musa ya, akan dimunculkan seorang nabi ya, dibangkitkan seorang nabi teman-teman ya. Perhatikan yang clue-cluenya ya. Di tengah-tengahmu ini siapa sih? Bangsa Israel, karena Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Musa lagi ngomong sama bangsa Israel ya. Lalu juga di antara saudaramu, tentunya harus dari suku Israel ya. Yesus itu dari suku Israel, Yehuda ya. Lalu juga akan sama seperti aku. Kalau Musa tugas utamanya apa sih dari Tuhan? Ya, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, betul ya. Nah, akan sama seperti aku, Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Perjanjian waktu zaman Musa, perjanjian lama ya, itu semua gambaran teman-teman tentang pribadi Yesus, di mana bangsa Israel diperbudak oleh Mesir ya. Ketika perjanjian baru Yesus datang, Yesus mengenapi nubuatan Musa itu, bahwa Yesus datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, yang mampu menyelamatkan saya dan Anda, itu artinya gitu ya. Nah teman-teman, semua tergenapi dalam diri Yesus. Dan Musa juga bilang, ada kalimat terakhirnya juga ya, dialah yang harus kamu dengarkan ya. Ingat waktu zaman Yesus hidup nih ya, Yesus pernah berjumpa dengan Musa dan Elia. Ingat peristiwa ini. Yesus berjumpa dengan Elia dan juga Musa ya. Lalu terbuka langit, lalu ada suara dari surga ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Lihat yang tadi kan, bahkan Bapa di surga menyaksikan bahwa dengarkanlah dia. Yesuslah yang harus didengarkan teman-teman. Musa mengatakan apa? Dialah yang harus kamu dengarkan teman-teman. Semua tergenapi dalam diri Yesus. Makanya kenapa kalau Anda percaya kitab Taurat, Anda percaya kitab Nabi-Nabi, seharusnya Anda akan percaya kepada Yesus, dan Yesuslah yang harus kita dengarkan teman-teman ya. Kenapa? Karena Yesus adalah, nah teman-teman perhatikan, sekarang itu dari Nabi teman-teman ya. Tadi saya bilang dari Musa ya, terutama ya. Teman-teman, sekarang kita lihat dari saksi hidup murid-murid Yesus ya, yang bersama-sama Yesus ya. Murid-murid Yesus yang setiap hari kurang lebih 3,5 tahun berjalan bersama dengan Yesus, setiap hari menyaksikan perbuatan-perbuatan melayani bersama-sama dengan Yesus ya, menyaksikan semua perkataan Yesus, dan semua mencatat dalam kitab Injil ya. Itulah perkataan-perkataan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, semua tertulis di situ ya teman-teman ya. Saksi-saksi hidup murid-murid Yesus sendiri yang hidup bersama-sama sejalan dengan Yesus pada zaman Yesus hidup juga ya. Mereka pun menjelaskan siapakah Yesus dalam hidup mereka ya. Kesaksian iman mereka apa sih? Kesaksian para murid. Teman-teman perhatikan kesaksian murid-murid ya. Thomas misalnya mengakui, ya Tuhanku, ya Allahku ya. Perhatikan, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Lalu Petrus ya, waktu khotbah di Pentakosta ya, ingat teman-teman, ini video saya yang beberapa waktu yang lalu juga ya. Petrus waktu khotbah di Pentakosta mengatakan bahwa Yesuslah
yang sudah disalibkan itu, Allah sudah membuat Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus, teman-teman ya. Itulah iman mereka. Tuhan artinya penguasa, Kristus artinya penyelamat, juru selamat. Makanya setiap kita hari ini yang mengaku dirinya Kristen mempercayai, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Itu iman dasar bahkan ya. Bahkan itu iman dasar yang hari-hari ini ya teman-teman, kita tahu banyak diserang gitu ya teman-teman ya. Banyak yang diingkari, banyak yang bahkan menyangkal Yesus sebagai Tuhan, sang penguasa itu sendiri ya, menyangkal sang penguasa Tuhan dan Kristus ya. Banyak ya teman-teman hari-hari ini lagi rame ya, orang yang dulunya katanya Kristen, bahkan mengaku-ngaku sekolah teologi ya, bahkan mengaku-ngaku mantan pendeta, mantan penginjil, mantan biarawati, mantan misionaris dan sebagainya. Hari ini mereka banyak meninggalkan iman mereka, meninggalkan Yesus mereka. Tapi saya berdoa buat kita semua, kita adalah orang-orang yang setia sampai di garis akhir. Sekali Yesus tetap Yesus, teman-teman. Amin ya. Nah teman-teman, hari ini banyak fenomena yang bikin orang mundur ya. Dulunya katanya Kristen, tapi hari ini mereka meninggalkan iman mereka. Bahkan hari ini mereka menyangkal penguasa itu, bahkan memutarbalikkan kebenaran apa yang ada di kitab Injil gitu ya. Kenapa perkataan Yesus tidak didengarkan, teman-teman? Nabi mana? Yesus katanya nabi, kenapa diangkat jadi Tuhan? Nah inilah dia kegagalpahaman. Ini yang namanya kegagalpahaman. Ya, sebagai seorang Mesias memang Yesus punya peranan sebagai seorang nabi karena dia membawa berita kerajaan sorga. Tapi tidak hanya sekedar nabi doang. Apakah dia nabi biasa? Pertanyaannya kan gitu ya. Pertanyaannya kan gitu. Nah, inilah kegagalpahaman sebagian orang mengenal Yesus hanya sekedar nabi saja ya. Tapi kesaksian murid-murid Yesus tadi saya bilang ya, Thomas ya Tuhanku, Allahku, Petrus Tuhan dan Kristus ya. Lalu murid-murid yang lain, teman-teman perhatikan ya. Inilah iman dasar yang diwariskan dari para murid sampai hari ini kepada kita. Yesus adalah Tuhan dan Kristus, Tuhan dan juru selamat hidup kita. Bahkan ini iman inti pertama dalam hidup kita waktu kita menaruh iman kita kepada Dia. Ya, mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan, menerima Dia, Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat hidup kita. Itu iman dasar pertama, langkah pertama, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat hidup kita. Bahkan ini iman dasar yang hari-hari ini banyak diputarbalikan oleh orang-orang yang katanya dulu mengaku Kristen. Ya teman-teman, hati-hati loh ya. Teman-teman, saya mau katakan gini, kalau Anda percaya Yesus sungguh-sungguh ya, kalau Anda mungkin hari ini Anda belum kenal siapa Yesus, teman-teman ya, mungkin hari ini Anda belum tahu siapa Yesus, tapi kalau Anda punya hati yang tulus saja, tulus, punya niat yang benar-benar tulus ingin mencari siapa sih Tuhan yang benar, pasti Anda akan temukan Yesus. Kenapa? Karena semua manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, menurut gambar anaknya. Kita ciptakan di dalam Dia, pasti Anda akan temukan Dia. Punya hati yang tulus saja ya. Tapi jangan coba-coba ya punya hati yang jahat untuk memutarbalikkan kebenaran teman-teman dari Alkitab, bahkan gitu ya. Memutarbalikkan sekarang banyak gitu ya teman-teman ya, mengaku dirinya Kristen sekarang memutarbalikkan dari Alkitab lagi bahasnya, teman-teman. Ngeri ya. Hati-hati loh, ada firman Tuhan yang cukup ngeri sekali ya. Apa urusanmu? Orang fasik menyelidiki ketetapanku. Anda akan berhadapan dengan Tuhanku. Teman-teman, hati-hati teman-teman. Makanya saya mau katakan hati-hati teman-teman ya. Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Itulah iman dasar kekristenan yang diwariskan oleh para murid-murid sampai hari ini buat kita semua yang mengaku dirinya Kristen sampai hari ini. Pertanyaan tadi, apakah Yesus seorang nabi biasa ya? Teman-teman, nabi mana ya yang berani kalau ngajar itu fokusnya kepada dirinya sendiri? Perhatikan pengajar Yesus, fokusnya dirinya sendiri. Akulah jalan kebenaran hidup, akulah kebangkitan dan hidup, akulah pokok anggur, akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah akulah gembala yang baik, akulah. Fokus pengajar Yesus pada dirinya. Akulah. Teman-teman, ini mengacu kalau Anda perhatikan, Musa pernah nanya sama Tuhan, siapakah namamu? Apa jawab Tuhan? Aku adalah aku. Yesus ngomong, aku adalah. Ini mengacu bahwa Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai seorang Allah. Teman-teman, tangkap hal ini, tangkap dalam nama Yesus ya. Yesus juga punya peranan sebagai seorang imam. Kenapa? Karena Yesus pengantara ya. Makanya di penghakiman terakhir Yesus sebagai seorang Allah, teman-teman, Dia akan menjadi hakimnya ya. Kita percaya bagi orang yang sudah percaya bukanlah hal yang menakutkan lagi, karena disitulah upah menanti ya di video yang lalu ya. Tapi kalau orang yang tidak percaya hari ini, karena Allah sudah memberikan solusi sebenarnya buat manusia supaya manusia diselamatkan dari dosa ya, dari maut, teman-teman. Allah sudah memberikan solusi dengan memberikan Sang Putra, anaknya menjadi pendamai sehingga dosa-dosa kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal ya. Yesus jadi pendamai. Itulah peranan kedua sebagai seorang Mesias, yaitu imam ya. Dia mendamaikan saya dan Anda hari ini. Ketiga, sebagai seorang raja, teman-teman ya. Dialah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dia akan
memerintah kekal, pemerintahnya kekal sampai selama-lamanya. Ini nubuatan Nabi Daud sebenarnya, pemerintahnya kekal selama-lamanya. Yesus juga punya peranan sebagai seorang raja dalam konteks Mesias. Teman-teman, dia akan menjadi hakim di akhir zaman gitu ya. Percayakah Anda bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Ya, terima dia, ya, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan Yesus berkati.